Hai kawan-kawan dimanapun Anda berada. Saya pengelola blog www.ac555.com hadir kembali pada hari yang berbahagia ini menemani kalian belajar elektronika. Kali ini kita akan membahas kelanjutan pengulikan Raspberry Pi yang telah beberapa video sebelumnya saya bahas mengenai Raspberry Pi dan Antares. Jadi tujuannya adalah membuat sebuah interfacing dari GPIO-nya Antares, GPIO-nya Raspberry Pi menuju Antares. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengulikan membuat survei ya. Jadi kita mengulik tombol-tombol sederhana ini menjadi yang lebih bermanfaat. Nah, saya ingin membuat sebuah tampilan yang lebih menarik di Raspberry Pi, di mana Raspberry Pi memiliki suatu keunggulan yaitu bisa langsung output ke layar ya. Kalau bisa dilihat nanti di penjelasan saya sebelumnya di sini. Nah, yang ini saya melakukan interaksi dari tombol menuju ke layar. Jadi nanti munculnya ke layar ya. Nah, ini dia munculnya ke layar. Videonya seperti ini yang dulu saya bikin dan saya udah bahas di blog ic55.com ya. Tekan dulu. Nanti ketika kita pencet tombol, maka akan ada interaksi berupa gambar muncul, yaitu tombol 1, 2, 3. Nah, gitu. Ada suara, ada gambar juga. Jadi ketika dipencet itu muncul seperti ini ya. Angka 1, kemudian ada suara tombol 1 ditekan, atau Anda memilih nomor 1, atau terima kasih. Nah, itu adalah praktek yang kita sudah bahas terlebih dahulu. Jadi Anda bisa menuju ke langsung pembahasan, yaitu Raspberry Pi interaksi ke TV ya. Jadi tombol mengontrol ke output TV. Kemudian yang beberapa hari belakangan ini yang saya tulis adalah mengenai Antares Python HTTP library. Jadi dengan menggunakan library ini maka akan sangat gampang sekali untuk berinteraksi dengan Antares secara HTTP. Jadi hanya 2 baris 3 baris perintah aja sudah bisa mengirimkan seperti halnya ini. Jadi skripnya sederhana ini aja ya. Kalau mengirim ini dan latest data ini. Jadi saya sudah berhasil membuat yang namanya increment ya, increment dari sebuah tombol survei ya. Jadi tombol 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 aja ya. 4-nya nggak ada. Jadi ketika tombol 1 ditekan maka angka 1 parameter atau variabel nomor 1 ini akan terus nambah. Begitu juga nomor 2 dan seterusnya. Anda bisa lihat skripnya langsung di sini, dan videonya juga sudah ada ya. Videonya sudah ada, jadi tinggal mencoba dan copy paste. Dan yang kali ini spesial adalah matplotlib. Nah, matplotlib ini adalah sebuah library dari Python yang khusus. Tujuannya jika Anda berhubungan dengan chart, grafik ya, grafik seperti halnya kalau grafik Excel. Nah, matplotlib ini lebih simple ya, lebih simple dan sudah banyak dibahas. Anda bisa keliling-keliling internet dan bisa mencoba-coba. Nah, jadi dari ketiga syarat-syarat untuk melakukan praktek kayak ini, maka Anda akan sah untuk mengikuti pelajaran kali ini. Jadi awalnya
requirement-nya adalah membaca dulu GPIO-nya Raspberry Pi, antara Python library, dan yang sekarang, yang terakhir yang belum pernah saya bahas adalah Matplotlib. Nah, Anda bisa juga kalau misalnya ingin mendapatkan ilmu lebih, bisa mencari di internet tentang Matplotlib. Jadi saya akan mencoba membuat Matplotlib sederhana pada komputer saya ya. Jadi ini adalah library yang sudah, atau contoh ya, yang sudah didapatkan dari library-nya Matplotlib. Jadi nggak perlu susah-susah, sudah ada library-nya, sudah ada contohnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan deklarasi ini, deklarasi dari aksis dan koordinatnya. Jadi X dan Y nya, nah itu X dan Y nya. Kalau di sini kita punya list ya, array ya. Nah, array ini kita bikin namanya, dicontohin lah fixed dataset. Kita bikin data yang ngawur aja untuk mencoba apakah grafiknya bisa jalan atau tidak. Jadi yang akan saya tunjukkan sekarang adalah grafik ini ya, array height ini. Jadi ada angka 3, 12, 5, 18, angka random saja saya pilih. Kemudian nama dari tiap bar itu, tiap grafik itu adalah ABCDE. Jadi seperti ini contohnya. Kita bisa membaca di beberapa tulisan pada internet. Nah, kita run. Nanti dia akan kita lihat, bisa lihat di sini ada nggak ya? Enggak, saya itu di sini nggak salah. Anaconda spider. Nah, di sini grafik. Nah, ini grafik saya dalam bentuk PNG. Nah, jadi nanti di Raspberry Pi saya akan membuat grafik dalam bentuk gambar ya. Kemudian saya tampilkan seperti halnya dulu di script ini kan, di bermain GPIO ini. Jadi saya akan menampilkan ketika tombol ditekan maka akan menunjukkan grafik. Sambungannya adalah di sini. Jadi dua buah praktek ini saling berhubungan ya, dua buah praktek GPIO dan Antares HTTP Python library-nya ini, saya dua praktek ini sangat berhubungan. Jadi ini awalnya, kemudian ini berhubung dengan Antares, dan yang ketiga adalah menambahkan grafik. Seperti itu dasar berpikirnya. Jadi biar nggak terlalu mumet ya. Nah, biar nggak terlalu mumet, baru kita awal-awal sudah mumet ya, nanti Anda lari ya, nggak mau lihat video saya lagi. Ya begitu. Komponennya tetap 3 tombol seperti biasa, 3 tombol yang terhubung ke GPIO yang di pull up ya. Jadi kalau script yang dulu itu kita coba ya, Tom Anta ini scriptnya dulu ya. Tom Anta ini scriptnya. Kalau dulu kan kita hanya mengupdate ya, mengupdate. Nah, ini loh. Ini adalah tombol. Tombol ditekan dia mengupdate ke Antares.
Ngupdate-nya diambil dulu data terakhir. Kemudian dilakukan penambahan increment terhadap anggota dari database-nya, field-nya ya, dalam kalau di SQL field-nya sesuai dengan penekanan tombol. Jadi kalau field 1 yang ditekan ya satunya di increment. Dan selanjutnya akhirnya ujungnya Antaresnya diupdate ya dengan send data lagi dengan isi datanya yaitu data yang terakhir telah di increment. Jadi seperti ini, sederhana sekali saya gabungkan dengan tombol. Skripnya kayak apa? Saya sudah melakukan telnet ya. Saya besarkan dulu sebentar layarnya. Inilah Raspberry Pi saya. Raspberry Pi saya sudah saya telnet ya, SSH. Jadi kita masuk dan saya ada skripnya yang sudah saya bikin sebelumnya yang namanya, kalau yang dulu kan tombol ya, tombol ini ya, tombol 4 dulu ya. Nah, kita masuk dulu ke tombol 4 ini ya. Nah ini adalah skrip untuk menyalakan menampilkan gambar dan menyalakan musik ya, musik. Jadi ketika tombol 1 ditekan maka ada musik yang muncul, itu nomor 1.mp3. Ini tombol 1. Nah, kemudian ditampilkan gambar nomor 1 PNG. Jadi tujuan skrip saya hari kali ini adalah melakukan perubahan, yaitu satu PNG ini saya akan menggabungkan dengan skrip ini. Saya gabungkan aja ya ini ya. Jadi skrip ini saya gabungkan dengan skrip ini. Ya, jadi menggabungkan dua skrip ya. Kalau ini kan skrip untuk database kan. Kalau ini database antara skripnya. Nah, ini skrip untuk Python untuk memutar atau interaksi ke layar TV. Bagaimana skripnya? Kita bahas pelan-pelan aja biar tidak terlalu mumet. Jadi saya menggabungkannya seperti ini. Saya sudah bikin yang namanya tombol plot. Nah, tombol plot ini tombol sederhana dulu ya, tanya tampil aja. Nah, ini hanya menampilkan 1 2 3 gitu aja. Jadi datanya belum terhubung ke Antares, dia hanya berupa increment ya. Jadi ini datanya. Kalau Anda lihat ini saya punya array yang isinya 0 semua. Kemudian inilah bars atau nilai dari yang kita ingin tampilkan, yaitu 1 2 3. Kemudian tiap kali ada penekanan tombol maka ditambahkan array-nya. Jadi jika ada tombol 1 ditambah dipencet, maka nilai dari array ke 0, array pertama itu akan ditambah 1. Nah, 2 3 dan selanjutnya. Kemudian kita tampilkan di grafik.png. Jadi hanya itu, hanya nambah-nambah aja. Kita coba ya, dan kita lihat pada ini ya, grafik di bawahnya adalah Veh. Veh ini adalah merupakan sebuah aplikasi pada Linux untuk menampilkan gambar ya, Veh namanya. Jadi setelah grafiknya ini selesai, langsung ditampilkan. Kemudian didiamkan selama 5 detik. Kemudian dihapus lagi, balik ke musik ya, latar belakang musik. Dan saya coba besarkan musiknya nanti ya. Volume TV-nya saya gedekan biar sedikit keren. Kamera saya sudah jalan. Saya menuju ke skrip yang ada kameranya. Nah, ini ya. Ini adalah kamera. Saya kecilkan dulu audionya. Audionya saya kecilkan, terus saya matikan dulu. Dan kita menuju ke
layar ini ya. Sebentar, Ctrl X. Saya jalankan Python 3 tombol plot. Ini tombol plot ini hanya nyoba ya. Tombol plot. Nah, saya pindahkan layar ke ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini adalah layar dari Raspberry Pi. Layarnya ada musiknya ya. Saya letakkan headset saya di deket TV ya, biar agak sedikit enak ya. Ini tombol nomor 1. Ini tombol nomor 1. Nah, karena array-nya itu apa 0 awalnya, jadi nggak kelihatan. Kita ini aja, kita rubah ya array-nya. Kita rubah array-nya, nano lagi. Nah, ini angkanya nih kita bikin aja yang agak sedikit ini ya. Awalnya jadi biar lebih kelihatan ya. Nah, ini Ctrl S, kita jalankan ya. Python tombol 3 ya, benar. Jadi kita kembali ke layar. Ini adalah layar Raspberry Pi ya. Nanti headset saya dekatkan ke ini biar Anda bisa menikmati suaranya lebih jelas ya. Ini tombol nomor 3. Ini tombol nomor 2. Jadi seperti itu. Misalnya saya pencet tombol nomor 1 ya, maka nah tombol nomor 1 kemudian baru grafiknya diproses, kemudian dan ditampilkan datanya. Ini grafiknya ditampilkan bentar aja, dan sedikit ada kekurangan, yaitu nggak ada annotationnya. Annotation itu nggak ada yang menunjukkan sekarang jumlahnya berapa sih yang tiap bar itu. Nah, kita balik ya ke ini, dan kita ternyata belum tertutup ya ini ya. Buka tertutup nggak? Oh, enggak tertutup. Oke. Jadi kita sudah bisa membuat yang namanya ini ya, grafik pada Raspberry Pi. Jadi kalau kita lihat lagi tadi, ini adalah namanya, nama dari barnya, nilainya adalah ini. Nah, ini kemudian ini YPOS, ini adalah posisi dari ininya. Saya pakai NumPy ya, NumPy untuk saya hanya copy paste ya dari internet, dan saya jujur aja karena memang banyak banget yang membahas tentang Matplotlib, jadi nggak perlu susah-susah, sudah ada siap pakai ya, siap pakai, siap digunakan. Anda hanya perlu mengolah sedikit demi sedikit aja. Dan terutama yang diolah adalah di sini, di bagian ini, di bagian penombolan ini ya, tombol ini dan interaksinya terhadap nilai array itu. Selanjutnya ya, ini adalah bar list. Ini adalah merupakan sebuah
script dari Matplotlib untuk merubah warna ya. Jadi set color ini adalah parameternya. Kemudian ini adalah title nama-namanya, dan Xtix ini adalah namanya itu ditampilkan nanti. Nama 1 2 3 itu. Jadi Xtix itu apa sih isinya? Nah, bars ini dimasukkan ke dalam perintah Xtix. Di position itu posisi dari ininya, barsnya tadi. Kemudian ditampilkanlah seperti halnya yang tadi kita lihat ya. Ini ya, kalau kita lihat ini. Nah, agak sedikit memang ribet ya sekarang ininya, yang ingin saya jelaskan karena ada hubungannya banyak ya. Hubungannya agak sedikit tingkat-tingkat ya. Kalau kita lihat di sini dia ada annotate namanya. Nah, annotate ini tujuannya adalah untuk mengasihkan nama ini. Kalau tix itu ini yang di bawah ini A B C D E, ini tix namanya. Sedangkan kalau annotate ini yang di atasnya nih, berapa sih angkanya? Nah, itu nanti akan juga saya tampilkan di Raspberry Pi saya. Baik, kemudian setelah kita berhasil membuat yang namanya grafik pada Raspberry Pi dan sudah bisa terhubung dengan tombol, jadi ketika saya tekan tombol maka grafiknya muncul. Nah, itu berarti survei kita sudah hampir selesai ya caranya. Kemudian kita akan begini, pingin menyimpan data terakhir itu, data terakhirnya. Kalau tadi kan script yang kita punya di sini ini, script yang kita punya ini kan datanya kita yang bikin, kita yang tentukan. Nah, bagaimana kalau misalnya tombol survei ini nyala terus dan tiba-tiba ada listrik mati atau ke restart. Nah, data terakhir ini nanti diambilnya dari mana? Bisa juga disimpan di Raspberry Pi-nya, tapi lebih baik di tempat yang aman ya. Nah, tempat yang aman itu di mana? Ya di Antares. Jadi nanti Antares adalah sebagai tempat menyimpan database ini. Nilai ini nanti kita ambil di Antares, kemudian diupdate juga di Antares. Scriptnya kayak apa? Scriptnya itu, nah ini tombol plot anta. Nah, ini ada hubungannya dengan praktek sebelumnya atau penjelasan sebelumnya mengenai library Antares HTTP yang sangat sederhana. Jadi saya hanya menghubungkan dengan Antares. Ini adalah akses key saya Antares. Kemudian setelah terhubung, saya ambil latest data. Masih ingat di praktek tombol yang terdahulu? Nah, saya lanjutkan aja sekarang. Saya akan mengambil data terakhir dari tombol, dari ini projectnya itu ahokul_iot dan device-nya tombol. Jadi saya akan mengambil itu dan saya masukkan ke dalam array-nya nilai tadi. Jadi saya sudah punya nilai 1, 2, 3 yang terakhir. Jadi ini adalah nilai terakhir dari kelihatan? Nah, kelihatan ini nilai terakhir dari kondisi pemencatan tombol di lokasi survei. Selanjutnya hampir sama, nggak ada bedanya. Ketika dipencet tombol, maka array-nya akan ditambahkan sesuai dengan pemencatan tombolnya. Jadi tombol 1 dipencet, yang dimasuk di increment adalah array ke 0 dari nilai dan seterusnya. Jadi sesuai ya. Setelah itu saya save ke Antares. Nah, save-nya juga sama aja, cuma perintahnya cuma ini. Masukkan dari dictionary atau JSON-nya ini. Ini dictionary ya, bukan JSON ya. Ini dictionary dari array 1, 2, 3. Nah, itu berkorelasi antara array dan
field dari database pada device saya. Jadi database saya di tombol itu nilainya 1, 2, 3. Jadi saya update nilainya sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini. Nah, ini kan diupdate nilainya. Nah, ini nilainya, nilai R-nya sudah diupdate, kemudian saya masukkan ini. Seperti itu ininya, prinsipnya. Kemudian saya kirim ke Antares sesuai dengan device. Ini device-nya, project name, dan device-nya namanya tombol. Saya ingin tunjukkan dulu ya Antares saya pause dulu sebentar. Ini ya Antares saya punya application project namanya Outlook_IoT, dan tombol ini adalah device-nya. Ini adalah data terakhir ya. Data terakhir itu 342229, ini data terakhir. Nanti ini akan diambil. Nah, kita scriptkan aja contohnya ya. Kita jalankan aja ya. Ini kan kalau saya lihat ini sudah benar ya. Ini lihat ya scriptnya ya. Disimpan gitu, kemudian ditampilkan grafiknya. Nah, kita nggak akan membahas grafiknya, kita membahas yang namanya ini dulu. Antaresnya udah nggak. Dulu kan kita punya namanya ini. Kita punya ini. Tom Anta ya. Tom Anta 2 ini kita punya ini. Teman-teman. Kalau kita ini kan Tom Anta 2. Nanti dia akan connect ke Antares dulu, aksesnya udah dapat. Nah, kemudian saya pencet foto 3 express. Nah, dia nambah kan, ini before-nya, ini after-nya. Sama aja sekarang. Kalau script yang sekarang kita akan melakukan hal yang sama, yaitu mengambil data dan mengupdate data sembari kita menampilkan grafik. Grafiknya kan sudah sebelum ini balik ke 10 menit yang lalu, maka kan Anda menemukan grafik kan ya. Yang saya tambahkan di sini adalah ini ya, menambahkan annotate ya, annotate. Jadi saya akan menambahkan nilai dari yang terakhir. Nilai datanya dari bar itu saya tampilkan. Kalau dulu kan gak ada angkanya di barsnya, hanya kita harus melihat ke aksisnya. Kalau aksisnya nggak tepat ya nggak kelihatan nilai realnya. Oke, nggak perlu bertele-tele, kita jalankan langsung. Kita Python aja ya. Kita Python tombol plot Antares. Jadi tombol ada plot, ada Antaresnya, gabung ya. Gabung semua. Saya pindahkan layarnya ke kamera only ini ya. Nah, saya pindahkan ke sini. Ini adalah TV-nya ya. Mudah-mudahan jalan. Saya akan pindahkan headset saya biar enak ya. Ini tombol nomor 2. Ini tombol nomor 1. Ini tombol nomor 3. Mudah-mudahan kelihatan ya, di bawah itu ada angkanya ya.
Nanti saya print screen kalau bisa ini. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan kok. Kalau saya lihat dari sini kelihatan. Jadi kita sudah berhasil melakukan piramida IoT lagi ya. Raspberry Pi menuju ke platform dan apps-nya adalah Raspberry Pi di TV. Jadi kita sudah berhasil melengkapi piramida piramida Internet of Things dari platform Antares. Yang paling dasar adalah IoT, Raspberry Pi. Di tengahnya adalah konektivitasnya Wi-Fi, platformnya Antares, dan yang di paling atas adalah kembali ke Raspberry Pi tampil pada layar TV. Seperti itu kawan-kawan skrip kita. Kalau kita misalnya kita pencet ini ya, saya ingin mencet ini ya. Sebaiknya saya kembalikan ke ini biar Anda, kalau saya pencet kan ini button 3 express kan itu. Nah, ini before afternya. Nah, kalau saya sandingkan di sini, nah harusnya seperti ini ya, biar lebih enak ya. Saya pindahkan lagi ke layar ini ya. Saya pencet nomor 3 ya ini ya. Pencet nomor 3 baru kemudian akan muncul grafiknya. Nah, ini ada, nah ini ya, ini adalah angkanya. Ini tombol nomor 2. Nomor 2 yang dipencet sekarang ya. Nomor 2 yang dipencet. Nanti ini akan kelihatan kayak surveinya. Sekarang 24 kan, 24. Nah, 33, 35. Ini harusnya 25 tombol 2. Harusnya 25. Saya menggunakan VEH ini yang namanya untuk menampilkan gambar. Nah, ini 25 ya, benar ya. Ini 25 ya. 25. Saya menggunakan namanya VEH. Nah, ini dia skripnya yang mana. Kita balikkan dulu ya. Kita nano lagi. Nah, VEH-nya tuh ini dia akan setelah Antaresnya desain datanya, kemudian dia bikin grafik yang namanya grafik.png. Nah, setelah itu ditampilkan lewat VEH ini ya. Kalau saya panjangkan kelihatan nggak ini? Kurang panjang ini ya. Jadi kurang panjang. Nah, ini dia VEH ini. VEH. Nah, bisa lihat di beberapa video sebelumnya atau di blog saya tentang apa sih VEH itu dan cara memanggilnya di Python seperti apa. Nah, nanti kelihatan ya. Kelihatan. Kemudian MP3-nya diputar duluan ya. Nah, kalau ini MP3-nya diputar duluan biar nggak telat ya. Nah, MP3 angka 1, 2, 3. Nah. Baik, demikian penjelasan saya secara skrip. Jadi Raspberry Pi, Antares, dan Matplotlib sudah berhasil terhubung dan berhasil menjadi alat survei sederhana menggunakan Raspberry Pi dengan platform IoT Antares. Eyang Einstein menjadi melet sekarang kawan-kawanku. Hanya just joking biar tidak stres di masa-masa yang sedikit mengkhawatirkan sekarang ini. Apakah kuliah kalian sudah jalan lagi? Mudah-mudahan tidak bosan ya kuliah online.
Kalau punya pertanyaan silahkan ajukan di blog, di WA saya, di komen di Facebook atau di YouTube saya pun bisa. Kita akan bertemu kembali pada video-video selanjutnya, masih seputaran Arduino, Raspberry Pi, dan platform-platform yang saya senangi, yaitu Antares ya. Saya senangnya karena itulah platform yang kebanggaan kita, milik Indonesia, yaitu antares.it. Kunjungi terus blog kami, website kami www.ic555.com. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. See ya!